Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haya bina nu'min sa'ah. Haya najlis ma'ana nu'min sa'ah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, dalam acara kita di acara Nu'min Sa'ah, yang semoga kiranya melalui acara ini kiranya bisa menjadi media untuk kita menambah keimanan kepada Allah, memperbaharui yang kiranya di antara kita mengalami futur, lemah semangat, lemah iman kita. Karena kita tahu iman ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Al-iman yazdad bil ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman kita itu bertambahnya dia dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurang atau turun iman tersebut karena kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ya dengan bermajelis ilmu kita mendengarkan kajian-kajian yang dibawakan oleh ustaz-ustaz kita, kiranya bisa menjadi penambah keimanan kita kepada Allah. Di acara kali ini kita membahas tentang tema dahsyatnya atau ajaibnya sedekah. Yang mana kalimat ini adalah kalimat yang mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita dapatkan kajian-kajiannya, ceramah-ceramahnya dari ustadz-ustadz kita. Yang mudah-mudahan ya dengan mengulang kalimat tersebut, tibalah saatnya untuk kita senantiasa mengaplikasikan, membuat kita semakin termotivasi untuk mengamalkan ilmu tersebut. Berbicara tentang dahsyatnya atau luar biasanya, ajaibnya sedekah ini, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah bersama para sahabiahnya, para wanita. Rasulullah pernah memerah wajahnya. Kemudian dia mengangkat suaranya di hadapan kaum muslimah. Ya, ketika itu dia berkata, "Wahai nisa, wahai wanita, tasaddaqunna, bersedekahlah kalian." Ya. Rasulullah sambil memerah wajahnya, dia mengatakan kepada wanita kaum muslimin, kaum muslimah ketika itu, mengatakan, bersedekahlah kalian. Kenapa Rasulullah menekankan ketika itu untuk pada kaum wanita ini, kaum hawa ini untuk bersedekah? Karena Rasulullah melihat bahwasanya kaum wanita itu jauh lebih banyak menjadi penghuni neraka. Maka Rasulullah mewasiatkan agar wanita memperbanyak untuk bersedekah. Kalau tidak, dalam hadis lainnya Rasulullah juga pernah bersabda, "Fattakun nar walau bisikkin tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimati thayyibah." Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, "Fattakun nar." Jagalah diri kalian. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita. Fattakun nar, dari neraka. Walau bisikkin tamrah. Walaupun dengan sepotong, separuh, setengah dari kurma. Coba lihat, hadis ini luar biasa. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk membentengi, menyelamatkan diri kita. Walaupun hanya dengan setengah dari kurma. Kita tahu kurma satu butirnya itu, atau satu buahnya itu kecil gitu ya.
Namun lihat bagaimana Rasulullah menggambarkannya. Kita disuruh, diperintahkan untuk menyelamatkan diri kita, bersedekah walaupun hanya dengan setengah dari kurma. Artinya di sini apa? Artinya di sini sedekah itu tidak harus menunggu kita kaya. Tidak harus menunggu kita menjadi orang yang berlebih-lebihan, punya banyak harta. Tidak. Setiap kita bisa bersedekah. Sampai di kelanjutan hadisnya Rasulullah katakan apa? Faman lam yajid. Kalau kalian tidak dapati, kalau memang kalian betul-betul sangat miskin, sangat pas-pasan hidup kita. Faman lam yajid fa bi kalimati thayyibah. Rasulullah katakan, kalau kalian tidak memiliki harta, tidak memiliki sesuatu untuk kalian sedekahkan, maka gunakan kalimat yang baik. Kalimat thayyibah. Karena apa? Rasulullah pernah katakan, al-kalimatu thayyibah huwa sadaqah. Kalimat yang baik itu, kata-kata yang baik itu, yang enak didengar, yang membawa manfaat, kebaikan bagi orang lain, itu juga adalah sedekah. Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan lanjutkan selanjutnya nantinya setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan di segmen yang kedua, membahas tentang ajaibnya, dahsyatnya sedekah. Nah tadi kita sudah membahas bahwasanya kita diperintahkan Rasulullah untuk menjaga diri kita dari neraka, jangan sampai masuk ke dalam neraka. Bahkan Rasulullah perintahkan walaupun kita hanya menggunakan mampu, hanya bisa memberikan setengah dari kurma. Setengah dari kurma yang kita miliki. Nah, di situ menggambarkan betapa pentingnya, betapa besarnya keutamaan atau ajaibnya dari sedekah itu sendiri yang bisa membentengi, menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, itu dia kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Maka berusahalah sebisa mungkin untuk bisa melakukan amalan yang satu ini. Pernah ya kaum muslimin atau juga di masa Rasulullah SAW, para sahabat itu, ada seorang sahabat yang dia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan. Yang mana ketika itu Rasulullah menyeru seluruh kaum muslimin, para sahabatnya, untuk berimpak karena akan melakukan perang yang jauh. Dikatakan suatu riwayat, perang Tabuk yang membutuhkan banyak sekali bantuan, donasi. Maka berbondong-bondong kaum muslimin ketika itu datang menyerahkan, mengimpakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah dan Rasulnya. Laki-laki ini dia tidak memiliki sesuatu, maka dia bersedih ya. Ada yang datang dengan harta yang tidak sedikit. Ini Abu Bakar membawa seluruh hartanya yang dia miliki, sedekahkan di jalan Allah dan Rasulnya. Datang Umar membawa setengah dari hartanya. Utsman luar biasa sedekahnya. Dia memberikan pemberian yang tidak ada tandingannya di masa itu. Dia memberikan unta yang tidak sedikit jumlahnya beserta fasilitasnya di dalamnya yang siap untuk berperang orang tersebut. Yang dihitung-hitung oleh ahli ilmu kita, dia menyedekahkan miliaran uang di masa kita saat ini. Begitu juga dengan sahabat lainnya. Tibalah sahabat yang satu ini. Dia bersedih dan sampai ya, dia dihinakan ya, karena dia ingin memberi tapi dia nggak punya apa-apa untuk dia beri ya. Di sana ada sahabat yang dia
menyanggupi dia kerja hari itu untuk mendapatkan sesuatu, hasilnya dia bagi dua. Setengah untuk keluarga, setengah dia sedekahkan untuk Rasulullah, ya, di jalan Allah untuk berperang. Namun ada orang yang dia tidak mampu, dia tidak memiliki apa-apa. Dia bersedih dan dia dicela, dihina, diremehkan oleh manusia ketika itu. Karena dia nggak punya apa-apa karena saking miskinnya dia. Maka di malam harinya dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya nabimu menyuruh untuk bersedekah di jalan. Dan aku tidak memiliki apa-apa untuk aku sedekahkan. Maka ya Allah, aku jadikan kiranya hinaan manusia, celaan manusia, aku ikhlaskan. Semoga bisa keikhlasanku kepada kaum muslimin yang mencela aku sedekahkan di jalanmu. Dia berdoa di malam hari, menangis dia pada Allah. Keesokan harinya Rasulullah pun mengabarkan kepada sahabat, siapa yang tadi malam bersedekah, yang sedekahnya diterima oleh Allah. Maka tersenyum dia. Dia katakan, Fulan, kemarilah. Engkau yang tadi malam bersedekah dan Allah telah terima sedekahmu. Luar biasa. Coba lihat, makna sedekah itu sangat luas. Jangan berkecil hati ketika kita tidak mampu memberikan harta kita karena kita dalam keadaan yang sempit. Dikatakan oleh Rasulullah di sini, 1 dirham mengalahkan 1000 dinar. Maka para sahabat yang mendengar kalimat dari Rasulullah, mereka pada bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin 1 dirham mengalahkan 1000 dinar? Jumlah yang tentu sangat jauh berbeda. Jumlah yang tentunya sangat jauh dalam hal ini. Bagaimana sedekah yang 1 dirham ini mengalahkan 1000 dinar? Maka dikatakan oleh Rasulullah, ketahuilah wahai para sahabatku, 1000 dirham atau 1000 dinar yang diberikan oleh si Fulan ini, dia masih memiliki harta yang banyak. Artinya masih banyak yang dia tinggalkan, dia sisakan. Namun orang yang memberikan 1 dirham ini, dia hanya memiliki itu saja hartanya. Maka kaum muslimin yang perlu kita garis bawahi dalam hal ini adalah bagaimana keikhlasan seseorang dalam memberikan hartanya. Walaupun dia dalam keadaan butuh, dia perlu, dia butuh, tapi dia mendahulukan kepentingan di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwasanya betapa pentingnya rasa keimanan di hati kita. Yakin bahwasanya apa yang kita berikan di sisi Allah itu tidak akan sia-sia. Walaupun kita dalam keterbatasan, kita dalam kesempitan, dan ternyata itu yang jauh lebih Allah lihat pandang bagaimana keikhlasan seorang hamba dalam memberikan walaupun dia dalam keadaan sempit. Anfik ya bena Adam yunfaq alaik. Berikanlah wahai anak Adam, maka engkau akan diganjar, engkau akan dibalas dengan ganjaran apa yang kau berikan. Ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan, kebaikan, maka berusahalah untuk bisa memberikan, terutama di jalan Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kiranya Allah terus memberikan kebaikan bagi kita, memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan di tema keajaiban atau dahsyatnya sedekah. Dalam hadis lainnya Rasulullah juga pernah menyampaikan, berpesan kepada kita, kalau kita ingin kiranya
Walaupun kita sudah tiada, sudah menjadi tulang menulang, kita ingin terus pahala terus mengalir pada kita. Ada satu pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min salasin." Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, jika mati atau meninggal anak Adam, manusia, kita semua, yang pasti kita akan mati, kita akan meninggal. Maka Rasulullah katakan terputus seluruhnya amalnya, habis sudah usahanya. Kalau kita sekarang saat ini kita masih hidup ya, kita ketika berzikir pahala mengalir kepada kita. Kita bersedekah, kita sholat, kita puasa, semua pundi-pundi amal tersebut bisa kita usahakan. Istighfar kita dapatkan pahala dari istighfar tersebut. Namun ketika kita meninggal dunia, kita mati, maka selesailah sudah amalan kita. Dikatakan di sana orang yang mati itu adalah waktu masa di mana selesai sudah ujiannya. Dia selesai ujiannya dan tibalah waktu dia menyaksikan atau melihat hasil dari ujiannya. Itu dia orang yang telah mati. Maka dikatakan di sini, inqata amaluhu, selesailah, tamatlah semua amalannya. Artinya selesai, dia tidak ada lagi amalnya. Kecuali 3 perkara, kecuali 3 hal yang dia walaupun sudah tiada, walaupun sudah mati, dia masih mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Apa saja? Nah, di sana dikatakan sedekatun jariyah. Ini yang pertama, sedekah jariyah. Itu menjadi amalan yang kiranya walaupun kita sudah tiada, walaupun kita telah mati, kita masih dapatkan pahalanya. Walaupun sederhana. Ada seseorang yang dia tidak punya banyak harta, dia hanya punya sedikit, kemudian dia sangat ingin bersedekah di jalan Allah. Dia lihat ada masjid yang kiranya butuh bantuan karena tidak siap-siap renovasi, kemudian dia sumbangkan 1-2 sak semen, atau dia sumbangkan sajadah di dalamnya, atau juga keset kaki, bahkan yang sederhana sekali. Selagi itu dipakai oleh kaum muslimin, maka selama itu pula dia mendapatkan pahala yang terus mengalir padanya. Maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang beriman, harus pandai cerdas melihat di mana saja yang kiranya bisa menjadi amal jariah untuk kita. Nah, karena apa? Apalagi di zaman masa pandemik saat ini, kematian itu seolah-olah ada terus berjalan atau berada di pelupuk mata kita. Kita hampir setiap harinya mendengar kabar duka cita. Maka kita butuh, ini cukup menjadi nasihat untuk kita. Cukup menjadi kematian itu sebagai nasihat yang diam, tapi sangat ampuh. Karena ada waktunya, ada masanya, ada saatnya nama kita yang disebut. Orang akan mendengar. Kalau saat ini kita mendengar kabar dari orang lain, ada saatnya orang lain mendengar kabar tentang kematian kita. Maka coba kita tanya pada diri kita, sudah siapkah kita untuk menghadapi kematian? Sudah maksimalkah kita dalam bersedekah, beramal di jalan Allah? Kita tahu ilmunya. Kita tahu kalau kita bersedekah seperti ini, Allah akan ganjar seperti ini. Berapa banyak besarnya balasan dari sisi Allah. Kita kasih 1, Allah balas 700 kali lipat. Ketika kita sakit, Rasulullah telah mengabarkan, tasaddaq, bersedekahlah, niscaya bisa menjadi penyembuh untukmu. Ketika kita punya masalah, kita juga dianjurkan untuk bersedekah agar keluar dari masalah tersebut. Bukankah kita juga pernah menyampaikan kisah tentang 3 orang yang dia terkurung di dalam gua, dan salah seorangnya berwasilah dengan sedekah yang pernah dia lakukan kepada bawahannya atau anggotanya, pekerjanya.
dan Allah membukakan ya jalan untuknya karena amal tersebut. Belum lagi sedekah yang paling utama kita perlu tahu. Ada yang mungkin selama ini kita lakukan kita tidak sadar dan kita tidak menganggap itu adalah bagian dari sedekah. Kemudian kita ada perhitungan dengannya. Padahal itu adalah sedekah yang paling utama. Sedekah yang dimaksud adalah sedekah kepada kerabat kita, anggota keluarga kita, orang tua kita, atau saudari, atau juga tetangga dekat kita. Rasulullah katakan, orang yang bersedekah dengan orang miskin maka dia dapat satu pahala sedekah saja. Tapi orang yang dia bersedekah membantu kerabatnya, keluarganya, atau orang tuanya, maka dia dapat dua keutamaan, dua pahala, yaitu pahala sedekah dan pahala menyambung tali silaturahmi. Maka kaum muslimin terutama di sini adalah seorang ayah, suami. Semoga kiranya tetap bersemangat dan bahagialah karena Anda memiliki keluarga untuk Anda terus bersedekah setiap harinya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, membuat kita tidak lagi perhitungan, bahkan menjadi orang yang mudah sekali untuk bersedekah, mengambil banyak peluang-peluang amal yang bisa membantu kita nantinya di akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.